Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Sofiati. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan teori modern HU. Teori modern atau The Professional Factor Theory dikemukakan oleh Eli Hesker dan Bertil Ohlin. Teori HO, perbedaan opportunity cost antara satu negara dengan negara lain yang mengakibatkan perdagangan antara negara terjadi. Jadi, yang menentukan terjadinya perdagangan adalah faktor produksi atau endowment factor dari masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah dalam memproduksi suatu barang akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang tersebut. Tetapi sebaliknya, untuk negara-negara yang faktor produksinya langka dan mahal. Contoh, Cina yang memiliki banyak tenaga kerja akan berkonsentrasi pada produk padat tenaga kerja. Sementara Belanda dengan modal lebih banyak memproduksi barang yang padat modal. Sedangkan negara dengan lahan yang luas seperti Australia akan mengekspor produk padat lahan, yaitu hasil pertanian gandum dan ternak. Sementara di Indonesia akan mengekspor barang-barang yang padat tenaga kerja. Dalam analisisnya, teori modern HO menggunakan dua kurva, yaitu iso-cost dan iso-quen. Iso-cost adalah kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan iso-quen adalah kurva yang menggambarkan total kuantitas produksi yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva iso-cost akan bersinggungan dengan kurva iso-quen pada satu titik optimal, sehingga dengan biaya kos tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya kos minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Perbedaan harga produksi menurut teori HU. Nah, seperti kita lihat grafik tersebut ya, bahwa di Indonesia garisnya itu hampir tegak lurus karena di Indonesia itu produksinya lebih banyak padat karya, sedangkan di Jepang itu garisnya hampir landai karena di Jepang itu produksinya lebih banyak padat modal. Sehingga grafik tersebut untuk iso-quen 100 unit pakaian yang diproduksi menggunakan padat karya, maka dapat ditarik kesimpulan di Indonesia iso-quen untuk 100 unit pakaian akan menyinggung iso-cost $400 pada titik A dengan kombinasi sekitar 34 TK dan 3 buah mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia itu akan lebih murah karena jumlah atau proporsi yang dimiliki di Indonesia itu relatif lebih banyak dan murah, sehingga unit cost-nya itu hanya $4. Sedangkan di Jepang menyinggung iso cost $600 pada titik B dengan kombinasi sekitar 26 TK dan 7 buah mesin. Sehingga dapat disimpulkan untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang itu akan lebih mahal. Unit cost-nya itu $6. Nah, sedangkan untuk TV, untuk iso-quen 20 TV yang proses produksinya menggunakan padat modal, untuk di Indonesia, iso-quen untuk 20 unit TV akan menyinggung iso cost $600 pada titik C dengan kombinasi 20 TK dan 10 buah mesin. Sehingga dapat disimpulkan di Indonesia itu akan lebih mahal. Nggak, untuk unit cost-nya itu sekitar $30. Tetapi beda dengan di Jepang, menyinggung garis iso cost $400 pada titik D dengan kombinasi 10 TK dan 18 buah mesin. Sehingga untuk memproduksi 20 unit TV yang padat modal di Jepang akan lebih murah
karena jumlah atau proporsinya itu relatif banyak, yaitu hanya 20 US dollar. Maka apabila ditarik kesimpulan, dapat disimpulkan harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kedua, keunggulan komparatif suatu barang yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Ketiga, masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi pada faktor produksi yang memiliki spesialisasi yang relatif banyak dan murah. Semoga presentasi tersebut dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.